Oke, selanjutnya contoh soal tentang konsep dasar gaya elektrostatis atau gaya Coulomb ya. 6 muatan identik diletakkan pada setiap titik sudut segi 6. Nah, jadi di semua titik sudut segi 6 A, B, C, D, E ini ada muatan identik. Nah, karena identik, kita bisa anggap semuanya positif atau semuanya negatif ya. Jadi semuanya di sini kita anggap aja positif. Mau negatif juga hasilnya akan sama. Nilainya Q aja ya. Muatan pada titik A dipindahkan ke pusat segi 6 dan mengalami gaya total F. Muatan pada titik E kemudian juga dipindahkan ke pusat sehingga muatan di pusat menjadi 2 kali semula. Hitung gaya total pada muatan di pusat saat ini. Nah, jadi awalnya muatan A ini dipindahkan ke pusat segi 6. Nah, pusat segi 6 itu kalau kita gambarkan itu adalah perpotongan garis-garis hubung ini ya. Nah, lebih kurang seperti inilah ya. Set, nah gitu. Jadi muatan sekarang, muatan Q ada di tengah. Dan Q itu yang berasal dari A ya. Jadi di A sekarang muatannya hilang. Muatannya hilang yang ada di A. Berganti pindah ke tengah. Nah, ternyata ketika A ada di tengah, muatan Q ada di tengah, dia mengalami gaya total F. Nah, kita gambarkan dulu coba ya. Ketika A ada di tengah, si A ini dapat gaya dari B, arahnya ke belakang sini. Karena dia sejenis, pasti tolak menolak. Ini F si B. Kemudian gaya dari si E ke sini. Nilainya adalah F si E. Kemudian gaya dari si C ke kiri, FC, gaya dari si F ke kanan, FCF. Ya. Kemudian gaya dari si D ke atas menuju ke A. Nah, dari sini kita bisa lihat sebenarnya FE dengan FB itu saling menghilangkan, teman-teman. Ya kan? Kemudian FF dengan FC ini juga saling menghilangkan, ya kan? Karena berlawanan dan nilainya pasti sama tuh. Berlawanan dan nilainya pasti sama. Berapa nilainya kalau kita buat FD, FE, apalagi nih? FF, kemudian FC gitu ya. Ini nilainya sama semuanya nilainya, yaitu K kali Q berarti Q kuadrat per R ya, R kuadrat. R-nya juga sama kan, jarak dari A ke pusat, jarak dari B ke pusat itu pasti sama karena segi 6 beraturan gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini nilainya adalah F gitu ya. Jadi ternyata FE, FB hilang, FC, FF hilang, tinggal FD aja. Jadi gaya total, kalau kita buat kesimpulannya berdasarkan gambar, gaya total pada keadaan awal itu cuma ada FD doang tuh. Dan nilainya K kali Q kuadrat per R kuadrat. Dan ini dianggap nilainya F dalam soal. Oke, itu keadaan awal. Sekarang keadaan akhirnya gimana? Keadaan akhirnya adalah muatan yang di tengah sini itu menjadi 2Q karena dipindahkan dari muatan si E. Ya, jadi sekarang E dan A udah nggak ada muatan tuh. E dan A udah nggak ada muatan. Jadi sekarang dari si F ya, dia akan dapat gaya ke kanan. Ini F dari si F. Dari si B kira-kira di sini akan dapat gaya ke sini. Ini F dari si B. Dari si C akan dapat gaya ke kiri. Ya, ini dari si C sini. Kemudian dari siapa lagi? Dari si D ya. Dari si D akan dapat gaya ke sana. Ini F si D. Gitu ya. Nggak ada lagi FE gitu. Nah, sekarang berarti yang menghilangkan itu FF dengan FC gitu. Berarti sisa FD dengan FB. Kan gitu ya. Nah, nilainya berapa nih? Pada kasus ini FD, FB, FC, FF nilainya sama, yaitu berapa? K kali 2Q. 2Q itu muatan yang di tengah, kali Q, muatan yang ada di D, di B, di F, ya gitu ya. Per R kuadrat. Maka nilainya adalah K kali 2Q kuadrat per R kuadrat. Ya. Jadi kita bisa buat F-nya sekarang nilainya berapa nih? Kita buat di sini ya, di agak di bawah ya, nggak muat lagi ke kanan. Berarti nilainya 2 kali K Q kuadrat per R kuadrat. Nah, ini setara dengan 2F, teman-teman ya. Karena F yang awal itu nilainya K Q kuadrat per R kuadrat. Ini sekarang 2 kali K Q kuadrat per R kuadrat.
Jadi 2F nilainya nih. Nah, tapi ini bukan langsung jadi jawaban teman-teman ya. 2F ini adalah nilai FD, FB, FC. Nah, sekarang jadi kalau kita mau buat totalnya dari gambar yang ini tadi, kalau kita buat gambar yang baru di bawah ya, dia sebenarnya muatan ini, muatan 2 key yang ini nih, dia dapat dua gaya sekarang, yaitu FD dan FB. Gitu ya, FD dan FB, karena yang lain sudah menghilangkan gitu ya, FD dan FB. Jadi sekarang gaya total pada keadaan akhir itu adalah jumlah dari FD dan FB. Tapi ingat, ini vektor. Kita menjumlahkan vektor yang membentuk sudut itu harus tahu sudutnya. Sudutnya berapa? Antara FD dan FB. Kalau kita lihat segi 6 ini udah pasti sudutnya 120 ya. Udah pasti tuh. Kalau kita lihat gambar yang, kalau kita gambar yang bagus gitu ya. Maka kita langsung menjumlahkan secara vektor gitu ya. FD kuadrat ditambahin FB kuadrat ditambah 2 kali FD FB dikali dengan cos 120 gitu kan. Maka hasilnya berapa? Ingat, FD FB itu nilainya sama 2F, berarti 4F kuadrat tambah 4F kuadrat ditambah 2 kali 2 kali 2 8 ya, 8F kuadrat kali cos 120 ya, min setengah ya, cos 120 min setengah kan ya. Berarti nilainya adalah 8 kali setengah itu kan 4 tapi min ya. Jadi hasilnya adalah 4F kuadrat atau 2F. Itu ya. Ternyata hasilnya sama dengan yang ini tadi ya, karena sudutnya 120. Jadi dua vektor yang sama, kalau sudutnya 120 pasti hasilnya vektor itu sendiri. Gitu ya teman-teman untuk soal yang ini.